Sang aktivis gereja ini pun sampai diusir oleh ibunya karena memilih Islam. Nama lengkapku dari kecil dari orang tua ngasih itu Natalia Arwitasari. Nama baptisku Evarista. Jadi ibu beserta om, tante, om bule semuanya masih Katolik. Dan kami semua juga aktivis. Masih dulu saya pun juga aktivis gereja gitu. Terus anak-anak dari pernikahan yang dulu juga kan masih Kristen. Anak saya laki 3 itu juga masih Kristen. Jadi ya udah biar Allah aja yang membolak-balikkan hati, yang memberikan hidayah, karena kan hak prerogatif hidayah kan dari Allah ya. Kita yang udah hijrah ini hanya memberikan contoh kehidupan sehari-hari aja, bahwa oh iya setelah hijrah kamu jadi baik, setelah hijrah kamu hidupmu pun juga lebih baik gitu. Paling gitu. Dan itu tadi saya bilang keluarga besar saya itu masih aktivis gereja, jadi ada yang romo, ada yang suster, prodiakon, pokoknya semuanya aktivis gereja. Saya pun dulu juga aktivis gereja yang dimana dulu saya harusnya ngajak orang Islam jadi Katolik gitu, malah sekarang saya seperti menelan ludah sendiri, tapi setelah hijrah juga nikmat banget gitu loh. Ujian pasti ada, ujian saat hijrah tuh ada. Banyak banget, seperti di balik gitu loh, dibalik banget gitu toh. Jadi yang tadinya fine-fine aja, hidupnya oke, begitu jadi muslim seperti ditumpahin gitu loh. Jadi ya udah, waktu itu ya marah gitu loh. Waktu itu ya marah, waktu itu jengkel gitu loh, kok jadi Islam kok gini gitu kan. Tapi karena saya senang mencari ilmunya, mencari tahu apa itu Islam, jadinya ya alhamdulillah ketemu komunitas yang baik. Tapi ini juga nggak terlepas loh Mas dari doa sahabat saya. Dulu tuh bertiga bersahabat, saya, Mbak Iin sama Mbak Nuni yang sudah almarhum. Jadi waktu saya masih Katolik, kemudian Mbak Iin Muslim, Mbak Nuni ini pernikahan campur kan, Islam dengan Katolik. Nah, waktu saya Katolik ya saya fine-fine aja gitu dengan persahabatan mereka. Tapi Mbak Iin selalu yakin bahwa ya kamu tuh besok suatu saat pasti akan Islam deh. Nggak mungkin, saya pokoknya tuh karena memang basicnya saya nggak suka Islam, nggak suka, memang membenci Islam, nggak suka Islam gitu tuh marah gitu loh. Apalagi kalau ada orang ngomong agama terbaik itu adalah Islam gitu. Saat itu saya pun marah, siapa kamu kok kamu bisa ngomong seperti itu gitu ya. Ternyata doa teman saya terkabul. Jadi waktu dia berangkat haji itu dia salah satunya yang mendoakan saya jadi Islam gitu. Dan waktu saya kan Islam ini tahun ke-7 saya. Saya jadi Islam itu 2022 Desember 2016. Itu syahadat saya karena mau menikah. Benar. Jadi alasannya mau menikah. Itu pun karena izin ibu ya. Ibu kan bilang, kamu nikah di Katolik agak ribet gitu. Karena saya pernikahan pertama kan cerai hidup. Itu nanti kalau mau menikah di gereja Katolik itu ada penyelidikan. Jadi diselidikin dulu gitu toh, sampai ke Vatikan dulu. Setelah Vatikan ACC barulah diizinkan menikah di gereja. Itu pun tidak sakramen, hanya pemberkatan. Jadi kalau pemberkatan itu ya di bawah altar, nggak pakai hosti gitu kan. Tapi ibu saya, udah ribet kamu nikah di Katolik gitu kan. Ya udah, kamu nikah Islam aja, gampang gitu kan. Ya udah, saya pikir ya karena mungkin ibu lagi seneng ya saya ambil kesempatan itu. Makanya saya syahadat. Waktu syahadat pun hari Jumat pas hujan deras lagi kan. Itu pun syahadatnya saya di KUA Gajah Mungkur itu saya nangis. Nangisnya gini. Memang nggak ada keluarga kan yang menemani, hanya teman-teman saya yang mensupport saya untuk masuk Islam ya. Mbak Iin itu, Mbak Nur sama suaminya. Ada suaminya Mbak Irmina juga. Itu saya nangisnya tuh gini, ya Allah, apakah memang ini jalan hidupku gitu loh. Kok saya seperti kayak dipermainkan kan gitu. Katolik sekarang Islam gitu. Waktu itu saya nangisnya tuh ya, saya nangisnya waktu diucapkan syahadat itu gitu. Asyhadu alla itu saya cuma nangis, kok gini gitu ya waktu Pas itu. Itu saya mikirnya cuman, apakah memang ini jalan yang harus aku tempuh waktu itu kan itu. Saya sudah sholat, tapi teman gereja saya masih ngajak. Jadi karena saya memang
di gereja aktivis, mereka nggak percaya. Jadi Eva, ayo kita mau ada retret nih, ikut ya gitu. Eva, kita mau ada ke gereja, ke Gua Maria ini, ikut ya gitu. Saya kan bilang, loh saya udah muslim, saya nggak bisa, udah ikut aja. Itu saya sebelum pakai kerudung. Jadi mereka seolah-olah tuh kayaknya Eva masih bisa diajak nih ke gereja gitu. Kan kehilangan domba kan. Waktu bulan Januari kan saya menikah dengan suami, itu posisi anak saya lagi liburan. Lagi liburan, begitu mereka pulang, mereka tahu mamanya sudah menikah dan jadi Islam, mereka kan kaget. Gitu, loh mama kok gini-gini, udah ini pilihan mama daripada mama zina kan gitu. Sudah sama-sama dewasa, pergi bareng, nanti jadinya zina sama mama nikah aja. Tapi kenapa mama Islam? Mama kenapa harus jadi ikut Islam? Terus ya saya jelasin. Nah setelah itu saya disuruh pulang sama ibu saya. Udah kamu pulang, kamu kan sudah menikah. Kamu akan lebih punya harga diri kalau kamu punya rumah, nggak kontrak kan gitu. Kamu pulanglah gitu. Akhirnya karena saya berpikir bahwa saya sudah punya suami dan saya ingin membuktikan bahwa Islam saya baik, saya pulang. Tapi ternyata ibu punya maksud lain gitu toh. Ibu punya maksud lain bahwa oke, kamu sekarang sudah menikah, kamu sudah sah, punya suami dan kamu sudah pulang. Kembalilah ke Katolik, kembalilah ke gereja. Setelah saya tidak ke gereja beberapa bulan, bahkan saya malah diem-diem itu ngaji, kajian, ikut kajian. Jadi itu tadi, saya kalau di luar baru pakai kerudung gitu. Nah suatu ketika saya lagi di kaca, lagi mantes-mantesin kerudung yang mau saya pakai untuk kajian, ketahuan ibu. Ketahuan ibu, jadi wah kamu sekarang mau jadi Bu Haji ya? Saya kan langsung takut kan, langsung takut. Enggak kok Bu, biasa aja, saya cuma mau mantes-mantesin gitu toh. Nah dari situ ibu saya mulai berpikir bahwa wah ini Lia gak bakal balik Katolik nih gitu kan. Sepertinya dia mau mempelajari Islam gitu kan. Nah nggak lama ibu saya ngusir. Ngusir, jadi ibu saya suruh pergi dengan alasan karena kamu nggak mau balik jadi Katolik gitu, nggak mau balik jadi Katolik, jadi udah kamu pergi aja gitu. Padahal di situ saya baru berapa ya, 4 bulan kalau nggak salah di rumah ibu itu. Padahal saya udah ngomong sama ibu, Bu saya jangan diusir, saya bilang gitu, saya belum ada dana untuk kontrak kan saya gitu. Tolong saya izinkan dulu belajar Islam. Kalau saya nggak nyaman di Islam, saya tak balik Katolik. Itu kan nggak salah. Karena saya diusir, ya sudah keputusan ibu bulat mengusir kami. Yang tadinya ibu minta kami pulang, kami diusir lagi, ya udah kami pergi nih, pergi. Terus karena saya lagi galau, saya bingung antara Katolik sama Islam. Akhirnya saya di Katolik juga udah abu-abu, udah nggak jelas, bahkan saya diusir. Akhirnya saya memutuskan sungguh-sungguh di Islam, mempelajari Islam dan belajar Islam. Nah setelah saya belajar Islam, saya baru tahu ternyata agama yang terakhir itu memang agama Islam. Kemudian di Alkitab pun ditulis bahwa akan datang utusan setelah aku gitu. Kalau di Alkitab sih nggak ada tulisan Ahmad sih gitu. Memang akan datang utusan setelah aku gitu kan. Nah itu setelah saya paham ilmunya itu adalah Nabi Muhammad gitu kan. Nah kemudian dikasih tahu juga bahwa di Alkitab pun juga ditulis bahwa lepaskanlah kasutmu dan sucikanlah dirimu gitu kan. Lepaskan alas kaki ya. Nah itu kan kasut kan sepatu. Kemudian yang menyucikan diri, berwudu. Nah yang melakukan itu kan Islam. Terus setelah itu kalau doa, Yesus kan nggak pernah doa, dia berdiri, kemudian dia ada gininya, ada sujudnya juga gitu. Nah itu juga hal-hal sederhana kayak gitu. Itu tak sampein sama ibuku, sama anak-anakku juga. Ini sudah mulai syiar ya ke keluarga sendiri ya. Udah, tapi ya itu tadi mereka belum bisa memahami itu bahwa ya utusan itu ya Roh Kudus gitu, bukan Nabi Muhammad. Kemudian lepaskanlah kasutmu, lah kan memang zamannya itu gitu kan. Terus saya pun juga tanya, Yesus meninggal pun diapain, disalib gitu kan. Kemudian setelah disalib diafani, di kafan, kasih kain gitu toh. Terus dikubur. Nah
Yang sekarang meninggal mati dikasih kain tuh siapa? Aku bilang gitu. Nggak pakai jas, nggak pakai kebaya, itu siapa? Aku bilang gitu. Kan yang hanya Islam. Lah kan zamannya itu memang keadaannya kain loh. Kalau zaman itu zaman sekarang aja ada, lah kenapa nggak pakai ngikutin gitu loh. Gitu ya. Terus saya pun juga baru paham kalau kita mencintai apa yang kita cintai, kita kan juga akan mengikuti apa yang dia lakukan. Betul. Aturan kan ternyata ada di Islam gitu. Dulu saya waktu Katolik ya nggak paham. Waktu saya awal-awal hijrah pun saya juga nggak paham. Masa sih kayak gitu, ternyata banyak pertentangan gitu kan. Enggak, tapi begitu pelan belajar, makin lama makin belajar, ternyata benar semua apapun itu kan ada Islam. Jadi tentang hak waris pun ada, kemudian bahwa laki-laki itu harus lebih sayang pada ibunya, sedangkan si wanita harus lebih patuh pada suaminya. Itu kan memang tercatat semua gitu loh. Lah yang ada di situ yang detail banget itu kan ya cuman di Islam gitu loh, bukan di yang dulu kan ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil Yesus mana? Kan nggak ada. Padahal yang memberitakan kan Yesus. Tapi Injil Yesus nggak ada. Dengan kisah-kisahnya itu kan kisah-kisah ya. Berarti seperti cerita, dongeng. Bukan dari Allah nurunin gitu loh. Jadi hal-hal sederhana itu tuh saya secara logika nerimanya. Dia selalu mengatakan aku nih utusan gitu kan, aku nih utusan, bukan gitu. Tuhan, bukan ya? Tuhan, tapi karena dibikin patungnya dia seolah-olah kan kayak itu, tapi ya itulah. Terus soal maam babi pun juga, kalau dulu kan saya bilang babi itu haram, dia kalau mentah, kalau matang kan harum kan gitu. Menerima keislamanku nggak memaksakan aku lagi untuk Katolik. Karena kan gini, setahun yang lalu ya 2023, 2021 akhir. Iya. Ya 2021 akhir itu kan aku kontraknya habis nih. Terus aku ada masalah dengan suami. Kemudian aku sama suami itu udah sepakat untuk kita break dulu. Itu kan break dulu. Nah, karena break, beliaunya pulang ke Surabaya, aku mau pulang ke rumah ibuku gitu. Karena ibuku punya syarat, kamu boleh pulang asalkan tanpa suamimu gitu. Nah, yang kedua ini syaratnya aku harus balik Katolik. Jadi ibu kan tinggal di Semarang, di Medan kan. Itu tuh kakakku juga di situ, sudah sama ibu, ya kan. Dari keluarga besar tuh hanya satu bule yang di Gresik yang Islam. Tapi sampai ini benar-benar dianggap domba tersesat. Ya? Domba yang hilang benar-benar. Dari terahnya ibuku aku betul-betul yang murtad ya. Nah, itu kakakku di pavilionku dulu, tempat yang aku tinggali, ibu di tengah, kemudian aku yang dekat jalan. Waktu itu kan alasannya ibu tuh supaya ibadahmu tidak mengganggu kami, terus supaya kalau kamu keluar masuk juga kami tidak tahu kan gitu. Ya omah tapi sama ibu, Bu, nek nomor 1 tanpa suami insya Allah bisa. Tapi kalau aku suruh balik Katolik, aku sudah tidak bisa, aku bilang gitu. Karena kalau aku balik Katolik itu, di Katolik aku udah gak nyaman dan aku sudah tahu kebenarannya. Lah masa aku mau mengingkari kebenaran itu, gitu kan, gitu. Jadinya ya sudah, kalau kamu tidak bisa balik Katolik, kamu pergi aja. Jadi padahal tuh barang-barangku udah tak angkutin tuh. Jadi aku tuh hidup tuh kayaknya dipermainin gitu loh. Di prank gitu ya? Di prank gitu, jadi udah bawa barang semua pulang, 90% udah diangkut. Nah ternyata diusir lagi, ya sudah aku cari kontrakan sendiri, yang sampai sekarang masih aku tempatin itu. Tapi karena kita belajar, kita semakin tahu ilmunya kenapa kami harus tetap Islam, itu yang membuat kami aku jadi Islam tuh ya karena gini. Dan beneran loh Mas, setelah jadi Islam, aku tuh buktiin sama keluarga besar. Kalau dulu waktu aku masih Katolik dan aku pisah dengan papahnya anak-anak, aku disupport, dikasih bantuan uang kontrakan. Terus kalau ada apa-apa mereka masih mau bantu gitu kan. Tapi begitu aku jadi Islam, aku buktikan bahwa aku baik-baik saja tanpa dibantu mereka. Walaupun kondisiku tidak sebaik yang dulu secara materi, tapi aku bahagia gitu loh, aku tenang, aku bahagia, dan aku tidak merepotkan keluarga. Dan di Islam sendiri tuh
Sederhana banget deh kalau untuk yang mau belajar ya. Karena saya dulu basicnya Katolik, saya tuh cuman bilang bahwa di Katolik juga tertulis bahwa harus lepas kasut dan sucikan diri. Itu cuman ada di Islam. Kemudian kalau memang mencintai Nabi Isa, Yesus kan matinya disalib, kemudian dikafanin. Yang mati dikafanin kan cuman Islam itu. Kemudian Yesus pun juga ngomong kalau akan datang utusan setelah aku, ya itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kenapa tetap kekeh di Islam, tetap yakin di Islam, walaupun tahun-tahun sebelumnya saya sempat marah sama Allah bahwa kenapa toh kok aku begini, aku dilahirkan di Katolik loh, aku bilang gitu. Tapi kenapa aku endingnya kok di Islam gitu, sedangkan di Islam seluruh 90% tuh kisah ke rezekiku dibalik gitu loh. Dan itu tidak mudah gitu. Tapi kenapa aku tetap kekeh di Islam ya, karena aku menemukan kedamaian di sini. Sedangkan anak saya 3 laki semua tuh masih Kristen. Masih Kristen, mereka bahkan ya mohon maaf ya Mas, mohon maaf banget tuh teman-teman semua tuh, anak saya tuh ada yang punya pacar Islam. Tapi dia malah berkeyakinan bahwa pacarnya Islam ini akan jadi Kristen. Itu kan jadi kesedihan bagi saya gitu toh. Tapi saya juga ngomong sama pacarnya bahwa ayo kita doakan semoga anak saya ini bisa jadi Islam, karena selalu saya bilang mama sudah Islam. Kapanpun kalian mau jadi Islam, mama siap. Mama siap mendukung kalian gitu. Lahir batin mama siap, sampai darah pun mama siap gitu.